Itu punya kekuatan yang bertambah. Iya. Oh my god, aku merinding. Enggak, ini apa ya? Bisa dijelaskan satu Kalau ini persatu. kain pocong, Kain pocong. ya. Coba Sudah jelasin. bekas atau baru? Itu baru Sudah atau lama. bekas? Jadi bekas digunakan. Asli kain pocong dari orang mati. Dari orang meninggal. Oke, ada apa aja di situ, Mas Okta? Ini adalah tongkat kuning yang biasa saya gunakan untuk santet. Seperti apa menggunakannya? Kalau saya tidak suka sama orang, saya membayangkan wajahnya. Saya pukulkan, dia langsung tumpes. Langsung tuntas. Oh, yang dipukul apanya? Membayangkan wajahnya langsung. Perlu pakai foto? Enggak. Nggak perlu. Hanya dibayangkan. Iya, Oh my god. Setelah dipukul, apa yang terjadi? mati. Oke. Selain itu, Ini gelang akar mimang untuk mengembalikan. Mengembalikan. Dan juga bisa difungsikan untuk merusak rumah tangga. bagaimana cara menggunakannya? Saya sebut namanya orang tersebut Aha. untuk kembali suka kepada perempuan ataupun pasien yang mau dituju tadi. Jadi laki-laki itu akan meninggalkan keluarganya buat pasien Anda. Iya, Oke. Selain itu apa lagi? ini biasa digunakan untuk lintrik namanya. Atau intrik. Iya, fungsinya banyak, bisa untuk santet juga bisa. Pelet juga bisa. Cara menggunakannya seperti apa tuh, Mas? Tergantung permintaan pasien. Semuanya berkaitan semuanya gitu. Salah satunya tuh Raja Iblis. Minyak Raja Iblis, warnanya aja merah ya. Iya. Bagaimana cara gunainnya itu? Gimana cara gunainnya? Saya cukup membuka. Saya minyak ini saya gunakan sebenarnya untuk ritual. Enggak, dapatnya dari Ritual. mana? Mas Okta, minyak Raja Iblis ini dapatnya dari mana? Ini kebetulan dari Alas Purwo. Saya ngelihat di kepala saya ya, cara menggores si lab di badan kamu tuh serem banget loh. Sampai kayak gini nih. Itu beneran kamu lakuin ya? Bener. Kalau mau lihat bisa. Saya mau lihat dong, tolong bisa gak dipersediakan? Tidak hanya bicara dan tidak hanya tidak, aku butuh sesuatu yang bisa saya lihat gitu. Bukan yang menantang, enggak, sama sekali enggak. Cuma sampai mana sih si sang iblis itu menguasai dia gitu loh. Kamu butuh apa untuk itu, Mas Okta? Yang sangat besar bisa.
itu mengganggu atau tidak. Kalau mengganggu saya suruh dia pergi dulu. Tidak, yang penting jangan asal tidak ini bisa dikatakan tidak nantang itu aja. Enggak lah. Wah, nanti ada tim security juga kok yang akan jaga juga. Udah masuk, Roy. Iya. Bisa diajak komunikasi. Selamat malam. Siapa nama kamu? Selamat malam. Siapa manggil saya? Siapa manggil saya? Siapa kamu? Saya pelindung anak ini. Dia melindungi anak ini katanya. Yang kamu lihat sosoknya seperti apa, Roy? Sosok apa ya? Saya melihat sosok Okta yang sebenarnya, dan ternyata gak ada makhluk halus yang mendiami tubuhnya. Gak ada. So, he's faking it. Yes, he's lying. Mas Okta. Berbanding terbalik dengan apa yang kamu bilang ya pada kami semuanya, tapi saya melihatnya di sini. Saya tidak bermaksud menantang atau membuat kubu, tidak, tetapi entah kenapa makhluk-makhluk teman kamu pada menghilang di saat kamu di sini. Saya nggak ingin melukai penonton. Sekarang nggak ada di sekitar sini makhluk-makhluk itu, Roy. Sayangnya tidak mendampingi. Mungkin ya pada waktu di rumah, tapi tidak pada hari yang tidak muncul. Sayang sekali. Alih-alih ingin memanggil teman-teman gaibnya, namun yang terjadi Okta malah terlibat dalam pikirannya sendiri, terjerat di pikirannya sendiri. Ya, seperti itu. Saya tahu Okta mungkin punya kemampuan, namun hanya saja hari ini sangat sayang sekali. Tapi saya tertarik dengan benda itu. Benda kekuatan supranatural. Lihat deh. Entah kenapa ya. Iya, tadi beliau yang sudah mengendalikan saya. Apa yang kamu lihat, Roy? Saya ngeliat benda itu bau busuk, dan benda itu kamu tarik semuanya. Itu ada, aku ngecium ada bau jin di sana. Saya tidak mencium bau arwah-arwah gentayangan di tubuh kamu loh, tapi saya mencium malah di sini. Boleh saya bongkar gak itu? Kamu bongkar aja deh.
Ada belatungnya. Ih, Yang jaga. Kekuatan yang paling besar justru di barangnya, bukan di badannya dia. Barangnya bisa membuat apapun jadi berbentuk bulat. Dan makhluk-makhluk itu sekarang ada di benda-benda ini. Iya. Itu belatungnya kok Iya, tiba-tiba datang sendiri. tiba-tiba keluar. Kalau dia ada di situ dari tadi seharusnya udah bisa keluar. Betul sekali. Karena ini kekuatan magis. Jadi keluar dengan sendirinya. Karena beliau tidak bisa nunjukin di badannya si Mas Okta, lalu menampilkan bayangan sosok jin, manifestasinya Kesini. malah di barangnya. Dan barang ini untuk menyimpan dan mengikat makhluk-makhluk itu supaya ngikutin apa yang diminta sama Mas Okta. Iya. Ini kain pocong udah berapa lama ya? Sudah lama. Lama banget ya. Lama banget. Saya lebih lihat mana yang powerful. Di sini yang lebih kekuatannya lebih gede dibanding Mas Okta sendiri. Mas Okta kayak limbung gitu. Ya enggak, ya enggak. Kalau misalnya hari ini Mas Okta yang nggak mau kerja spiritual lagi dan mau berhenti, berarti ini semua akan hilang dong, disita. Masa iya sih rela peninggalan yang kayak gini-gini dihilangin? Iya. Kalau ini akan mungkin saya kembalikan. Yang kayak gini, saya sendiri akan nanggung resikonya. Dia masih nanggung resiko. Ada yang mau disimpan tetap. Iya tetap, berarti benar kata Roy dari awal, mau lepas tapi masih ragu-ragu, iya enggak gitu. Bahkan kemarin pun masih ritual. Dan hari ini masih membawa seperti ini. Saya lihat belum mantep. Itu sih. Saya tidak menyalahkan profesi ya. Tapi lebih ngomongin individu gitu. Bukan pekerjaan, tapi individu orangnya. Karena digunakan justru untuk malah mengirim santet, memisahkan seseorang dari keluarganya, Betul menghancurkan sekali. hidup Sayang, orang. Sayang banget. Padahal punya kemampuan. Dan ini benda-benda ini dapatnya dari mana ya Mas? Yang ini terutama, yang dibungkus. Kain pocong ini Anda ambil sendiri nih? Iya. Kain pocong. Dela misalnya. Sangat berisiko, saya nggak mau. Ya di pelet, jangan Kak. Atau penonton. Iya penonton. Gak bisa, nggak mau. Sangat berisiko, saya nggak mau. Risikonya apa menurut Mas Okta? Yang pasti kalau linglung itu udah pasti. Linglung. Linglung itu udah pasti. Tapi bisa disembuhin lagi kan, dicabut lagi kan? Iya. Bayu, ambilin satu penonton dari kita dan kamu lakukan sesuatu. Saya harus lihat seberapa besarnya baru bisa dilepaskan. Kami ingin tahu bagaimana cara Mas Okta melakukan pelet kepada Mbak Ria. Batria, Dan kita pengen tahu setelah itu apa yang dilihat atau dirasakan Mbak Ria. Batria. Lalu setelah itu udah, tolong dicabut. Terus banyak belatungnya loh. Iya, banyak banget. Kenapa kok ada suatu tantangan ya, Kak Roy? Tantangan tentang Maaf, saya nggak bisa melakukan ini. Nggak.
Jangan. Oke, Mbak Ria, silakan kembali ke tempat. Bawa aja. Oke. Baik. Oke. Oke, baiklah. Apapun itu keputusan Mas Okta, semoga saya doakan ketemu jalan yang terbaik dan bisa mengembalikan barang-barangnya ke semula, terutama yang besi itu. Ini harus dikembalikan ke orang yang ngasih tempat mereka dia dapat atau harus disita sebaiknya, Roy? Saya serahkan pada si Oktanya aja. Tergantung kejujurannya Okta. Tampaknya kalau di sini disita itu tidak mungkin. Karena hatinya meronta-ronta untuk tidak dilakukan. Saya sendiri secara masih menyimpan. pribadi rela untuk lepas. Mengaku terus terang, saya sembuhkan sendiri. Dan sudah sembuh ya. Iya. Ya, dia butuh proses lah ya kalau mau berubah kan, nggak Iya. kayak orang mau berhenti ini ngerokok harus butuh proses gitu, mungkin seperti itu. Ya saya hargain lah Mas Okta. Intinya tapi tidak saya sita hari ini karena saya melihat kebimbangan hatinya Mas Okta masih setengah-setengah. Jadi Roy serahkan semuanya pada Mas Okta. Intinya makhluk halusnya muncul justru di benda pusakanya, tapi tidak merasuk ke dalam penonton atau merasuk ke dalam diri kamu sendiri. Ternyata malahan bermanifestasi berupa ulat di sana. Iya. Dan pengikut-pengikut yang ada di makhluk itu kalau dilarung akan Iya hilang, pasti Hilang. dong, pasti akan hilang. baik. Mas Okta, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, ya, yaitu bersih dari semuanya. Dan terima kasih Anda sudah cerita pengalaman Anda yang sudah hadir di Menembus Mata Batin hari ini. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Okta. Terima kasih, Bro. Siapa, Pak? Itu bisa ngambil ngancurin suami orang mau. Hancurin suami. Bisa ngambil suami orang kata itu lah. Misi. Terima kasih. Belajarlah untuk merendah, hingga tiada satupun yang merendahkan Anda. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ratni. Selamat malam Mbak Ratni. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Ratni sehari-hari sebagai apa ya? Ya, Mas, ini saya pemilik warung Pemilik warung ya. Ya, Oke, apa yang mau kamu ceritakan pada kami Mbak? iya Mas. Ini dulu awalnya saya ini mendirikan usaha, mendirikan warung. Itu saya udah keluaran modal banyak. Nah, di tengah perjalanan usaha saya ini ada semacam kendala sampai hampir bangkrut. Nah, waktu itu saya utangnya udah makin banyak, nggak terhitung banyaknya, sampai saya putus asa sendiri karena suami saya juga sudah ninggalin saya. Dan akhirnya saya memilih jalan pintas, Mas, Yaitu dengan pesugihan.
bagaimana cara mendapatkan pesugihannya? Saya dianterin ke sebuah gunung. Di situ saya diberikan wejangan sama kuncennya. Setelah itu, Ada yang diberikan ke saya, Mas. apa yang diberikan? Wayang. Wayang. Iya. Lalu dapat pesugihannya. Usaha saya menjadi normal kembali karena dan bahkan sekarang udah utang-utang saya juga udah tertutupi semua dan bisa buka beberapa cabang lagi, Mas. Oke, lalu apa yang membuat Anda datang ke Menembus Mata Batin? Iya, Mas. Saya ingin normal seperti dulu, Mas. Karena saya ketakutan. Apa ketakutan, kenapa Mbak? Pernah kejadian itu yang meninggal dunia itu kenal baik sama saya. Tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba kecelakaan meninggal. Siapa? Dan memang yang lainnya nggak di depan mata saya. Dan ini depan mata saya. Dan yang bikin saya nggak sanggup lagi, saya kalau ingin berbuat kebajikan itu seperti ada yang menghalangi, Mas. Ada bisikan-bisikan gitu, seperti teriakan-teriakan gitu. Teriakan-teriakan tapi kayak dari alam lain. Seperti apa teriakannya? Ngomong apa? Manggil-manggil nama saya. Manggil, Ada lalu yang manggil nama saya, ada yang seperti menangis. Menangis tapi dari ribuan orang gitu. Saya nggak ingin ada korban lagi. korbannya itu kenapa sih Mbak Ratni? Dari mana? Jadi setiap malam satu suro itu mesti paginya ada yang meninggal, Mas, juru masak saya. Di rumah, di apa? Juru masak. Iya, Udah banyak korbannya Mbak? iya, Mas, setiap tahun, Mas. Mbak, aku udah nanya, Mas. Silakan. Itu emang waktu kamu pesugihan itu, kamu sebelumnya tahu kan kalau kamu tuh udah bakal ada tumbal atau gimana gitu? Misalnya kamu perjanjiannya tuh apa gitu sampai ada banyak yang meninggal gitu? Iya, sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi karena waktu itu saya kalap, saya nggak menyadari sampai seperti itu. Orang-orang terdekat kamu semua itu? Nggak ada yang orang lain. Tapi keluarga kamu atau Keluarga belum ada. keluarga belum ada? Sejauh Cuman ini baru orang lain aja? Orang lain. Tapi saya ketakutan Tapi sendiri. itu emang udah dari kamu itu? Berarti tumbal kamu, itu tumbal kamu? Tumbal dari sugihan kamu itu? Iya. Jadi kalau malam Jumat, saya masuk ke kamar saya, kamar pribadi saya. Jadi ada satu kamar yang memang selalu kosong. Nah, di dalamnya saya melakukan ritual, Mas, yang seperti apa yang dikatakan sama kuncen itu. Oke, Mbak Ratni, mudah-mudahan sih Mbak Ratni bisa ya lepas dari semua ini ya Mbak ya, karena kalau ada tumbal dan setiap tahun tuh juru masaknya meninggal dunia, justru saya khawatir tidak menutup kemungkinan tumbal berikutnya adalah diri Mbak Ratni sendiri. Iya, Mas. Nah, Kak Bayu, atau enggak bisa jadi keluarganya sendiri ya Kak Bayu? Bisa. Mbak Ratni, mudah-mudahan Mbak Ratni rela untuk cerita semuanya lengkap dan detail supaya bisa mendapatkan solusi terbaik pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ratni,
Terlahir tanggal 16 April 1979. Dia mendiami rumah bernomor 6. Sosok periang dan optimis, namun dia mudah tergoda untuk melewati jalan pintas. Saya melihat Ratni telah bersekutu dengan sosok siluman. Sosok ini menguasai Ratni. Bahkan Ratni seolah telah menggadaikan hidupnya. Saya melihat siluman wayang berada di balik tubuh Ratni. Menyeramkan dan misterius. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Ratni, tanggal lahir 16 bulan 4 1979. Iya. Saya kasihan lihat Mbak Ratni di sini. Kenapa, Roy? Saya nggak tega melihat Mbak Ratni karena dia sosok orang yang saya rasa, aduh, saya lemah kalau lihat gini-ginian ya. Apa yang kamu lihat seperti apa? Soalnya dia tadi cerita dia memiliki pesugihan wayang, tapi justru udah banyak tumbal yang akhirnya harus dikorbankan. Iya, jadi dia melakukan kesalahan fatal yang sebenarnya dia nggak tahu dia ngelakuin apa, akhirnya makan tumbal deh. Dan dia sekarang nyeselnya minta ampun. Tapi di sini saya ngeliat ada arwah cowok agak gemuk dan dia di samping kiri kamu. Itu siapa ya? Yang koki-koki atau juru masaknya sudah meninggal ya? Ada yang badannya 170-an tapi badannya agak gemuk gitu. Itu namanya siapa ya? Itu kalau malam Jumat itu saya manggil Semarnya itu. Ya udah bentar. Dari Semarnya, Iya, yang dari wayangnya. siluman wayangnya itu saya panggil. Dia menurut kuncen itu kan suruh manggil kalau habis maghrib, nanti kalau sebelum subuh nanti harus dibacakan lagi biar kembali gitu. Nah, itu yang dipanggil termasuk arwah yang sudah meninggal, termasuk. Saya kurang tahu apa yang saya panggil, tapi Oh, dia nggak tahu. dari kuncennya itu berikan mantra seperti itu, Mas. Apakah Mbak Ratni membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk memanggil arwah-arwah tersebut kah? Iya. Bawa. Bolehkah saya lihat? Silakan, Mbak. Kalau kamu lihat, Roy, yang di sebelah kirinya Mbak Ratni tadi, sosoknya sedang apa? Sedihkah, marahkah? Sedih kenapa dia meninggal. Jadi, ya kenapa gue gitu ya mestinya meninggal gitu. Kenapa gue gitu. Dan mukanya warnanya biru. Kayak tidak ada masuk Nggak ada, oksigen. nggak. Maksudnya kehabisan napas gitu? Iya, betul sekali seperti itu. Aduh, itu apa ya? Mbak Ratni, saya mohon maaf nanya lagi. Sudah berapa lama melakukan ritual ini? Dari tahun 2010. Dia sudah 8 tahun ya? Berarti setelah setiap tahun sudah ada 8 korban dong, Pak? Lebih, Mas. Aduh, gimana ya? Tapi saya sudah berusaha, Mas Roy. Berusaha mau mencari tempat yang di gunung itu. Saya nggak mau lagi gitu. Apa saya udah tanya ke sana kemari, nggak ada orangnya. Kuncennya hilang? Iya, nggak ada. Sering banget kejadian kayak gini ya, Roy? Iya, sering banget. Kalau boleh saya tahu, itu arang ya? Iya. Terus kemudian di balik gucinya itu ada apa ya? Ini ada beras kunyit. Beras kuning itu yang dimasak atau? Beras kunyit ini saya bikin sendiri. Saya campur dengan
kunir. Kunyit. Nah, dibacain mantra kalau pas. Boleh saya dengar mantranya dan bagaimana cara peragaannya kah? Tapi gimana Mas kalau Kalau ada yang meninggal? kalau ada yang merasukin gitu? Gak apa-apa, harusnya sih aman di lokasi ini. Karena saya juga ngebantuin untuk membentengi semua orang di sini. Biasanya kalau mengucapkan mantra itu ada makhluk yang datang gitu ya? Iya, tapi biasanya itu malam Jumat, Oke. habis maghrib. Kalau lain itu nggak pernah. Supaya bisa benar-benar bersih, sebaiknya coba aja dilakukan dan dipanggil Mbak, biar Roy juga bisa komunikasi dengan siapapun itu. Iya Mas Roy, satu lagi Mas Roy. Ini yang saya rasakan saat-saat ini tuh, saya malah kalau saya mau berhenti itu aku kayak ada yang membisikkan, memperagakan, kayak orang saya disuruh bunuh diri gitu. Iya, saya lihat itu sih. Kalau saya lihat gunting, seperti ada yang Iya, mau menusukkan ke perut saya. Kalau saya lihat pisau, seperti ada yang ngajarin saya untuk bunuh. melakukan bunuh diri gitu Mas. Setiap malam saya ketakutan. Bahkan kadang-kadang saya membayar orang untuk nemenin saya Mas. Karena saya tersiksa Mas. Aduh, Saya ketakutan Mas. Justru ini harus dihilangin ya, ketakutannya juga. Dia setiap sendiri bawaannya kalau ngeliat pisau mau langsung masukin ke badan Jangan dia. ya, Kalau harus di tempat ditemenin orang. yang tinggi juga kayak suruh terjun gitu Mas. Saya udah nggak sanggup lagi Mas, nggak tenang hidup saya. Itu siapa yang bisikin itu, Roy? Kok saya lihat nenek-nenek ya? Kau pernah lihat nenek-nenek itu enggak? Dulu pernah di bawah pohon jambu di kampung saya. Melihat nenek-neneknya? Ya, Mohon maaf ya, saya minta izin. Ini yang saya lihat. Nenek-nenek ini adalah yang ngejagain kamu dan bahkan menyeramkan wujudnya. Rambutnya panjang banget. iya Mas. Ngejagain dia, Roy. Ngejagain dalam artian kurang apa namanya? Dalam artian memang sangat buruk. Saya melihat kekuatannya besar sekali sang nenek-nenek ini. Gak mau cucunya atau cicitnya, saya nggak tahu nyebutnya seperti apa, tapi kamu seperti beneran dirasuki oleh orang lain di sini. Saya ngeliat kamu tuh udah tua banget loh, dan umur kamu di atas, maksudnya penunggu di badan ini benar-benar di atas ratusan tahun. Ada yang pernah nemuin saya 2 kali. Itu dia rambutnya panjang, udah tua banget. Di bawah pohon jambu itu yang pertama, yang kedua di malam takbiran itu. Baru-baru ini? Ya, Kapan? malam hari raya tahun ini. Malam Nemuin hari terus raya. ngapain? Iya, dia di atap rumah saya. Kayak ngerangkak gitu. Ini yang ngajak kamu bunuh diri bukan? Saya kurang tahu. Cuman saya rasa saya ketakutan. Waktu bisikan-bisikan itu muncul, bukan makhluk ini yang bisikin? Atau nggak bisa dipastikan bahwa dia atau enggak? Nggak ngerti Mas. Iya. Cuman seperti ada yang ayo kayak ngajarin kalau begini gini, kayak diperagain di mata saya, di depan mata. Itu kamu, kalian berdua lihat gak? Ini ada sosok nenek-nenek depan kita. Iya. Kamu lihat baik-baik deh. Ini adalah proyeksi yang saya lihat di alam pikiran saya. Saya melihat nenek-nenek dan luar biasa, tajam sekali kalau Iya, saya kekuatan. ngeliat sosok nenek-nenek ini. Dan bagaimana, mohon maaf saya lupa tadi untuk mempraktekannya. Ada mantranya. Silakan dipanggil mantranya seperti apa. Itu nggak apa-apa Kak. Nggak Ini apa-apa. apa, Roy?
Wayangnya, Kok ada yang mati gitu, Mas? Iya. Ini dengan catatan tidak merugikan kita semua ya. I love the color. Nonton jangan ada yang kosong ya. Baik-baik. Ini kamu merasakan sesuatu dari wayang ini, Roy. Aku denger loh, Kak. Iya. Kakak denger nggak? Dengar, itu nggak bisa diremehin karena memang kekuatannya, aduh. Udah kuat banget kan Iya, ya? tua sekali nenek. Udah. Buat untuk nahan. Kenapa, Roy? Bentrokan energi antara makhluk astral ya sama tubuhnya dia sendiri. Dia nggak kuat ya? Nggak kuat. Ini neneknya masih di dalam sini. Apa di mana, Kak? Nenek-neneknya masih di dalam situ saya rasa. Coba saya Saya lihat. ngerasa dingin di sini deh. Saya lihat dia kok bukan Ratni ya, tapi seorang nenek-nenek gaib ya. Apa? Aduh tuh kan. Ojo ganggu! Kak, aku merinding. Ojo ganggu! Kenapa ganggu aku? Mohon Kenapa maaf, manggil saya gitu ya? saya Kenapa ganggu saya, ganggu aku? Bisa. Ojo dong ganggu aku. kamu kan yang selalu bisikin untuk bunuh diri kan? Ratni supaya mati. Ojo melu-melu. Ojo melu-melu. Ke urusanku. Ini janji. Janjinya Ratni. Janji apa ya? Jiwani deh. Jiwanya dia. Jiwanya sendiri. Kontrak karo aku. Udah kontrak, Kak. Udah ada perjanjian gaib kayaknya. Apa? Apa ganggu aku? Kenapa? Enggak, Nek. Enggak, Nek. Enggak. Nggak ada yang ganggu nenek kok. Nenek maunya apa? Nenek mau apa? Aku butuh nyawa. Aku butuh nyawa. Nyawa. Aku butuh nyawa nih. Nyawanya siapa? Nyawa nih dek. DE, siapa dia? Ratni. Oh. Ya wis janji. Janji karo aku. Janji karo aku. Kalau enggak dipenuhi, apa yang akan terjadi, Nek? Aku butuh dek. Saya minta dupa. Aku seneng dek. Baratni. 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 Sudah. Beneran, Kak. Dia nggak tahu ya. Dia Bukan kali, nggak tahu sama sekali tuh lihat. Si Mbak Ratni tuh bener-bener dikuasain nenek-nenek nih. Nenek-nenek dari siluman wayang. Saya minta dupa. Duh, Mbak Ratni kamu nggak tahu urusan dengan makhluk seperti apa, Mbak. Bisa nanti nyawanya Mbak Ratni sendiri. Tadi dia minta nyawa Anda loh, Mbak. Sing. Bisa enggak? Saya masih ingin bertanya lagi. Selain nenek-nenek, saya ngerasa masih ada makhluk lain lagi yang ingin saya undang. Arwah gentayangan dari koki tersebut. Yang tadi yang kamu bilang laki-laki di samping Iya. kirinya dia. Yang gede itu ya, Kak? Betul sekali. Mas Roy. Ya takut. Jangan takut. Kamu tahu kan namanya siapa Purwadi ya? Betul namanya. Perwadi. Itu juru masaknya. Bisa dipanggil, kita panggil, Roy. Iya, panggil Purwadi datang ke sini. Menggunakan medianya badannya Mbak Ratni.
Kenapa saya tancepin dupa di atas kepalanya? Itu sebagai antena dan sebagai space proteksi juga agar tidak kemana-mana rohnya. It's raining. Muntah. Barusan ngeliat gini loh. Nenek-nenek ini nggak mau keluar selamanya loh. Nempel di dia terus. Bahkan sampai dia bilang mau sampai kapanpun aku tetap ikut Ratni gitu loh. Sampai dia dapat nyawanya Ratni. Iya. Mbak Ratni minum dulu. It's okay, right? Mas Roy, minta tolong. Mesti gimana Mas Roy? Saya cuma kasih kamu kesempatan untuk ngebakar semua ajian-ajian ini dengan api. Itu bisa membuat dia pergi. Bisa membuat nenek ini pergi. Ya, Tapi bukan saya yang ngebakar di sini, tapi Mbak Ratni sendiri. saya udah ikhlas Mas dibakar, gak apa-apa. Tapi yang bakar Mbak Ratni sendiri, bukan saya atau siapapun, bukan paranormal lain juga. Karena Mbak Ratni yang bisa mematahkan ini semua. Iya. Saya tuh nggak tahu caranya Mas. Caranya gimana? Iya. Hanya ngebakar semuanya aja. Tak api dong. Dia yang bakar. Dia yang bakar aja. Soalnya dia yang memulai, dia harus patahin semua janjinya ke nenek-nenek ini. Serem loh neneknya. Saya ingin kamu membawa ini, Mbak Ratni, ke ruangan mediumisasi. Kita bakar di sana. Betul. Bawa semuanya Mbak, silahkan. Silahkan bawa dari ininya. Dela bawa lin juga deh, takut ada. Iya bawa itu, oke. Kalau duduk sini Mbak Ratni, di tengah-tengah saja. Mbak Ratni, kalau misalnya ini semua nanti dibakar, lalu usahanya Mbak Ratni berjalan gak seperti yang sekarang, tiba-tiba seperti dulu lagi, jatuh lagi, apakah Mbak Ratni akan menggunakan hal-hal seperti ini atau berjanji tidak akan kembali menggunakan hal-hal seperti ini? Saya udah tobat Mas. Apapun yang terjadi, Mbak. Saya ikhlas Mas. Saya ikhlas semuanya. Coba dibakar. Saya pengen seperti dulu lagi. Saya bangkrut lagi juga nggak apa-apa. Karena nggak ada gunanya. Kekayaan apa udah nggak ada gunanya lagi. Mendingan hidup seperti dulu. Dan yang penting udah nggak ada korban lagi. Saya nggak ingin ada korban lagi, Mas. Silakan dibakar Mbak Ratni. Nah, itu dia. Benar. Sebutkan janjinya, Mbak. Apa janjinya? Saya lihatnya sosok nenek-nenek ya. Yang nenek itu masih di sini ya, Masih ya, di Kak, ya? deket Masih. dia ya. Masih Kak ya. Bakar itu sampai habis deh, Bay. Saya ngeliat dia seperti mati terbakar gitu, kepanasan. Bakar sampai habis, Bay. Kak, dia kepanasan Kak.
Kenapa dia kayak kepanasan gitu, Roy? Dia, jadi ini kan emang itu penghuninya, si nenek-nenek ini. Jadi dia ini pas dibakar ngerasain kepanasan. Tapi saya berharap ini udah selesai ya. Akhir cerita dari si Mbak Ratni ini ya. Baunya tuh loh Kak. Bau apa ya? Kayak bau. Bukan kayak kain kebakar, kayak... Kayak bau. Tapi habis hilang loh. Kok bisa hilang ya? Tadi bau banget. Tadi bau banget. Nempel di sini. Mbak Ratni. Masih nggak sadar kayaknya dia ya Kak. Mbak Ratni. Mbak Ratni bisa dengar kami? Katanya. Mbak Ratni. Mbak Ratni? Aduh, saya bukan takut sama jimatnya. Saya takutnya sama kamu loh. Karena kamu kayak nenek-nenek lampir. Tapi bisa hidup begitu. Saya takut dia kenapa-napa nggak bangun lagi. Iya, asal jangan kena malam-malam kepala gitu. ntar jadinya aku takutnya dia. Mas Roy. Mas apa ya Mas Roy? Kita kembali ke ruang sebelumnya ya, supaya tidak ada gangguan. Kita pindah ke sana ya Mbak ya. Udah selesai. Ini tinggal sini aja Roy. Oh, Kak Roy. Benda-benda ini apa? yeah, just leave it. Like, Tinggal. kita just ignore it. Mbak Ratni, Ya Mas. setelah dibakar semuanya, apa rasanya sekarang? Kayak ada sinar terang gitu rasanya di. Bagus. Semoga Mbak Ratni dengan dibakarnya tadi itu udah jadi ini ya apa maksudnya hidup baru gitu, jangan main-main pesugihan lagi. Bahkan ada Purwadi, ada chef koki yang lain, ada banyak banget. Saya kok lihat Ratni itu ya bukan Ratni sih, dikontrol sama Makhluk nenek-nenek. Tadi itu ya, Kak? Tadi. Iya, Tapi kamu lihat sekarang nenek-nenek itu udah nggak ada, udah Roy. nggak ada sih di sini. Si koki yang tadi di samping kirinya dia itu, Purwadi tidak ada sih. perwarinya juga nggak ada. Ya, hanya seorang Ratni yang ketakutan dan panik. Ini udah bersin ya Kak? Nanti pulang cuci rambut dan rapi-rapi. Ya. Ya. Makasih Mas. Berarti tadi inget kan, udah janji kalau misalnya nanti di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan, usahanya mengalami kesulitan, nggak akan balik lagi menggunakan pesugihan dan hal-hal seperti ini. Ingat janji Janji, itu kan ya Mbak? Saya janji Mas. Saya nggak mau lagi. Saya udah tobat Mas. Tobat Mas. Ada yang terakhir yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih. Saya Del. percaya Mbak Ratni pasti udah masuk semua apa yang saya bicarakan lah harusnya. Dela ada pesan yang mau disampaikan? Ya semoga jangan diulang lagi ya Mbak. Ya Mbak. Mbak Ratni, Ya. sehat-sehat ya. Jaga semuanya, jaga anak-anaknya. Perasaannya udah tenang kan sekarang? Udah nyaman? Iya tenang Mas. Enak kan ya tanpa makhluk-makhluk seperti itu, tanpa begini-begini lebih enak kan. Ini sekarang udah punya kesempatan nih untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, makasih udah dibantuin Mas. Terima kasih juga Mbak Ratni telah berbagi cerita dan menginspirasi. Mungkin juga beberapa orang masih menggunakan pesugihan-pesugihan yang gak jelas. Jadi inilah bukti contoh nyata kalau main pesugihan setiap tahunnya memakan tumbal dan korban jiwa yang tidak diinginkan. Ya, seperti ini. Gitu. Secara nggak langsung Mbak Ratni ini menolong beberapa orang yang Ya. mungkin lagi nonton juga nih acara ini ya masih dilema. Ih, kayak gue nih, gue ngalamin nih hal yang sama, gimana ya? Kayak gitu. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi sih supaya ya nggak ada orang yang melakukan Betul seperti ini sekali. lagi. Makasih Mas.
terima kasih Mbak Ratni. Mbak Ratni boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Sukses dan sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Makasih, Mas. Jika semua yang kita impikan segera terwujud, lalu dari mana kita belajar tentang kesabaran? Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku pecinta alam gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Atik. Selamat malam Ibu Atik. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Ibu rumah tangga? Oke, apa yang mau Ibu ceritakan kepada kami? Saya dari dulu hobi traveling, Mas. Ke tempat-tempat yang mistis, yang penuh dengan gaib. Sampai sekarang? Ya, Alasan utamanya? untuk mencari pesugihan. Oke. Dapat? Kalau saya rasa, saya belum puas. Sebentar, waktu Ibu ke tempat-tempat itu, Ibu menemukan sesuatu? Ibu menemukan sosok gaib gitu maksud saya? Ya, saya sering melakukan ritual. Suatu saat saya pernah ritual mandi belatung. Oke, itu tujuannya untuk apa ya? Bu Ati. Bu Ati. Bu Ati. Seperti ada yang keluar, Mas, jalan di kepala saya, Mas. Ih, Kak, Kak. Saya kamu lihat itu apa tuh? Iya, aku lihat tadi, Kak. Oke, Dari mulut. Ibu gini. Ibu tahan dulu. Sebaiknya Ibu langsung aja ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Oh my God, Kak, Roy itu Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ati, tinggal di rumah bernomor 57. Terakhir tanggal 16 Januari 1978. Sosok yang sangat aktif, namun mudah tersinggung. Saya melihat Ati seringkali melakukan ritual-ritual mistis yang membuatnya dikelilingi oleh makhluk gaib. Saya merasakan aroma bau jenazah. Sosok pocong yang dipenuhi dengan belatung. Dari sebelum syuting, saya juga dari tadi udah mengeluarkan banyak, Mas. Saya kumpulin di belakang. Parah banget. Roy. Ibu Ati banyak sekali keluar belatung dari badannya, terus dia bahkan makan belatungnya. Tuh, Kak. Oh, iya, saya lihat. Atik dengan tanggal lahir 16 bulan 1 1978, nomor rumah 57 ya. Tampaknya bukan saya yang diincar hari ini ya. Tampaknya ada beberapa... Apa? Siapa? Coba lihat, Blat.
Masih banyak itu, Kak. Saya ngelihat di sini uletnya banyak banget dan saya ngelihat di badannya pun dan di ususnya. Ih, tuh. Jadi benar dia dimakan belatunnya. Ih, itu Iya. Anda bawa banyak belatung. Ya, sebenarnya Ada, tadi saya sudah mengeluarkan banyak sekali. Karena kalau nggak saya makan, saya bisa mati, Mas. Keluarin semuanya, keluarin semuanya. Ada di belakang, saya kumpulin di mangkok. bolehkah saya lihat kah? Bentar. Aduh, Ibu. Ini biasanya untuk apa belatung ini? Untuk kekuatan juga, Mas. Kekuatan. Iya. Karena kalau saya nggak makan ini, nyawa saya bisa melayang. Karena ini belatung ini jadi dimakan sebenarnya buat makhluk-makhluk gaib yang ikut sama Anda gitu. Iya. Maaf, Mas. Enak loh, Mas. Enggak. Ibu tahan. Ibu tahan. Jangan Mama, tolongin dong, Kakak. Ada. Iya, tolong. Ada. Jangan ngebelain dulu, ini nggak mau. Udah nggak ada. Udah jatuh. Udah nggak ada yang nempel di rambut. Ada. Sini. Jangan di situ belatung Itu semua tuh makanya. satu. Makanya Dela, terus. satu lagi di situ. Itu belatung di sana malah. No. Lepasin lagi deh. Itu di belakangnya dia. Masih ada. Sini. Sini, itu belakang dibersihin dulu. Ada. Satu dong. Tuh. Jangan dong. Enggak, udah. Nah, itu buka. Nah. Itu dia. Itu tuh. Itu buangnya gimana ya? Ibu. Sumpah. I'm so scared. Oh my God, no way! Jangan ke dia. Ibu, duduk dulu. Ibu duduk. Jangan bisa, jangan dong. Sini. Minta tisu dong. Udah dong. Bu, Udah takut Ibu banget. jangan bikin kacauan di sini dong. Iya, Ya. takutnya sumpah dong, tak Bu, jantungan nih. jangan bikin kacauan. Kalau Anda mau makan belatung, silakan makan belatung. Iya. Itu satu sebiji ada di situ. Coba lihat dulu deh. Royerton masih ada nggak? Aduh. Nah ini dia. Buang ini. Nempel lagi. Nah udah. Ya Allah, kan sampai merinding. Udah nggak ada. Sisa satu aja yang tadi. Jangan. Udah nggak ada. Udah. Udah bersih. Lagi. Maksud dan tujuan Ibu Atik nih apa lagi? Tiba-tiba langsung menantang semua penghuni di sini. Bintang tamu, host, penonton, bahkan dia mengalami teror yang sangat mengerikan. Dia bisa si Della bisa ketakutan sampai besok mungkin. Itu dia makanya ini traumanya. Saya minta nggak tisu. tahu ada. My God. Kak, Saya nggak menonton, Mas. dia kayak ngatain aku tuh kayak gitu banget. Iya. Jadi tujuannya Ibu Atik kesini tuh untuk apa? Mohon maaf. Sebenarnya tuh mau apa? Saya mau minta tolong sama Kak Roy. Minta tolong juga nggak gitu juga kali ya. Minta tolong, caranya. tapi Ibu bikin kekacauan di sini, Chaos ngejar loh ini. semua. Saya Ibu selalu dibayangin muntahkan sosok belatung. bentuknya itu. Hah? Saya selalu dibayangin sosok Coba lihat dong. yang Udah bersih. gede, tinggi. Terbuang sisir rambutnya satu terbuang. Itu dia
melakukan itu dengan sadar atau karena di bawah pengaruh energi lihat- atau makhluk lain, Roy? Saya lihat dia di bawah pengaruh makhluk lain sih, sampai bisa kayak begini, teror yang menegangkan. Gak semua orang bisa terima sih, Mbak Ati ya, dengan kayak gini-ginian. Belum tentu kamu bisa dianggap gak waras tuh. Itu makhluknya ada di sekitar dia, Roy. Di sekitar dia, semakin dia makan, semakin tajam makhluknya. Seperti apa makhluknya, Roy? Sosoknya bagaimana? Saya lihat gambar pocong yang gede banget di kepala saya. Pocong. Bu Ati, Iya. Bu Ati tapi sadar nggak apa yang dilakuin tadi? Kalau dibilang sadar, setengah sadar, Mas. Karena kalau nggak saya lakukan, nyawa saya yang bisa melayang. Oh, Pernah nggak dilakukan, nggak diturutin keinginan itu pernah? Iya, Apa yang terjadi? rasa sakit yang sangat amat. Ibu udah lama ya melakukan ritual-ritual seperti ini? Kurang lebih 15 tahun. soalnya dia pecinta alam gaib sih, jadi apa aja dilakuin. Makan ulet juga dilakuin. Semedi di gua saya yakin kamu pernah lakuin itu ya, Mbak Ati ya. Ya, Saya ngelihat tindakan ini sebenarnya dipengaruhi juga sama makhluk halus yang saya lihat di sini, tapi pocong bentuknya. Itu apanya, Roy? Tumbalnya atau makhluk yang ikut dia saat melakukan ritual? Makhluk yang mengikuti dia saat ritual di bawah pengaruh ini. Masih di sekitar dia sekarang? Masih. Pocong. Matanya beda ya dibanding Dari tadi loh Kak. dari tadi kan. Iya tuh. Terus dari tadi Anda ngelirik ke Della. Itu kenapa, Bu Ati? saya nggak suka sama dia. Loh kenapa? Kan dia nggak ganggu kamu. Saya nggak suka aja. Kenapa, Bu Ati? Nggak bisa saya utarakan. Justru kamu yang gangguin dia dari tadi. Apa alasannya? Arwahnya. Bu Ati. No way. Ay, di rambutnya ada keluar lagi belatung. Keluar batu lagi? Tuh. Iya. Ih banyak banget. Ih Kak. Keluar lagi tuh. Di bagian bawah. Allah. Bantuan seperti apa yang harus saya bantu terhadap kamu, Mbak Ati? Saya pengen hidup selayaknya orang-orang yang lain, Mas Roy. Tapi kalau kamu terus makanin gitu dan ritualnya itu mana bisa jadi orang biasa? Mbak, itu waktu Anda teriak, ada belatung yang keluar dari kepala tuh karena apa? Karena ada yang keluar rasanya sakit atau apa? Kayak ada rasa yang ditusuk-tusuk. Mbak, ritual itu mau di-stop atau mau diterusin? Pengennya di stop, Mas. Kenapa mau di-stop? Saya juga pengen menjadi orang yang lebih baik lagi seperti orang-orang. Pengen hidup normal gitu? Iya. Terus kenapa kalau gitu nggak suka sama Della, bintang tamu kita? Kenapa? Nggak tahu aja, saya ngeliat aura dia nggak suka aja. Kenapa, Roy? Menurut saya sih itu hanya penilaian yang satu arah doang ya. Karena mungkin ini kan pocong wanita ya. Jadi kayak ada bentrokan energi seperti itu. Kayak pocong ini nggak suka ngeliat perempuan lain gitu. Betul sekali. Apalagi dia kan cantik seperti itu. Kalau kamu kan makhluk halus yang merasuk ke tubuh Mbak Ati. Jelek rupanya. Gimana kalau misalnya itu Bayu buang?
Kamu marah nggak? Nggak boleh. Kenapa enggak? Kan ini yang nyebabin kamu juga jadi aneh. Makhluk halus. Karena ini sumber kehidupan saya. Itu jadi sumbernya. Ya. Nggak make sense buat saya ini sumber kehidupan dari ulet. Bayu kamu ambil dan kamu buang deh ke lantai. Pocong ini sekarang ada di mana, Roy? Ada di dalam badannya dia nih. Kalau saya ambil, pocong itu akan bereaksi. Akan bereaksi pastinya. Ini kayak bom waktu gitu nih. Siapa cepet ini aja sih. Kalau belatungnya sumber kekuatan, berarti belatungnya harus dilemparkan. Good boy. Good job. Gimana pocong itu, Roy? Pergi dia kaget langsung menghilang. Penonton nggak ada yang kena, nggak apa-apa. Tuh, Kak, dia kenapa itu, Kak? jadi loyo karena sumber kekuatannya udah hilang. Ya kan? Benar tuh, Kak. Ada lagi, Kak. Tapi saya curiga nih, masih ada barang satu lagi yang disembunyikan Mbak Ati. Apalagi Mbak Ati. Ada yang kamu rasain, Mbak? Saya lemes, Mas. Iya, sumbernya udah dihancurin, nggak berbentuk lagi tuh, lihat Bay. Good job. Dia jadi lemas gitu, nggak ada kekuatannya soalnya. Apalagi yang mau dimakan. Itu Maaf, sih. Kak, tapi nanti dia kenapa-napa gitu nggak, Kak? Enggak sih. Soalnya kan tadi dia bilang kan kalau dia nggak makan ini dia bakal... Menurut saya tuh pola pikirnya dari makhluk halusnya itu membuat sugesti-sugesti yang enggak. Gitu. Kayak brainwash gitu ya? Iya, kayak di brainwash gitu. Ini matanya juga kosong sekarang, nggak kayak Nggak tadi. kayak tadi ngeliatin aku, ini tuh Iya. kayak penuh kebencian banget Bener. gitu loh, Kak. Sampai dia ngudak-ngudak aku. Iya. Mas, tolong. Tolong. Yes, I know. Ati. Silahkan duduk Mbak Ati. Mbak kalau Ati duduk ini sih. dulu aja. Mbak Ati duduk dulu. Oke, silakan. Sini silakan. Kau mesti melihat ada sesuatu yang dia simpen ya, Roy? Iya, masih ada. Kayak Parno ada belatung gitu. Sesuatu yang dia simpen. Masih ada yang Masih disimpan ada. ya? Kenapa itu kabarnya? Oke, dia kayak model. Dia kayak pusing gitu ada belatungnya. Coba dibuka aja sekalian Mbak Ati rambutnya. Buka, Mbak. Buka rambutnya. Ih, gila sih, aduh. Itu masih ada sisanya tuh di belakang. Sekarang apalagi Mbak Ati yang harus saya bantu? Kita udah pecahin semua sumber kekuatannya. Jangan dicari lagi di rumah. Iya, Mas. Saya pengen normal kayak orang-orang selayaknya. Tapi entah kenapa ya hati saya bilang gini. Dia masih penasaran sama Bayu sama Adela. Gitu. Itu dia, saya Penasaran. ngerasa ada di sini nih ada. Kenapa ada apa ya? Tadi juga aku kayak ngerasa belatung itu masih Sebelah sini banyak. ya. Iya. Jadi Pocong kayak ini udah masih- sini enggak, Roy?
masih mantauin di antara kalian gitu, satu orang di antara kalian. Saya lihat mungkin Dela ya seperti itu. Lakuin apa aja deh yang menurut kamu lega, asal make sense. Ini gak ada makhluk-makhluk lain yang datang ke sini, Roy. Ini makhluknya ada di dalam badannya dia. Kalau orang biasa nggak bakal mungkin lakuin kayak ginian. Orang yang nggak make sense dan punya teman-teman gaib baru bisa kayak begini. Makan belatung, rambutnya keluar gituan. Ini udah di luar logika saya sih. Jadi 15 tahun dia ngelakuin ini pasti nempel. Udah kayak darah daging gitu. ya beneran. Gimana solusinya, Roy? Ini sih udah dipecahin, tapi saya lihat masih ada benda-benda lain. Mbak Ati duduk dulu, Mbak Ati. Mbak Ati tenang. Mas Roy, Iya, Mbak Ati. Mbak dia Ati, selalu ngikutin saya. You make me scared, you know. Mbak Ati duduk. Mbak Ati, dia, aduh. Enggak, saya sakit jantung. Kita coba tolong Mbak Ati deh, tapi memang kenapa barusan, apa yang Anda rasain? Dia mau nyekik saya. Mas Roy, ini di sebelah kanan saya, Mas. Iya, saya tahu pocong wanita, bukan? Ada satu lagi masih disembunyiin, jadi dia kayak teriak, dia tuh kayak kepanasan dan cekek. Jujur deh Mbak Ati, apalagi yang kau punya di sini? Itu. Makhluk hitam gede, Mas. Itu ngikutin saya tuh di belakang. Apalagi Mbak Ati ada di dalam tubuhnya. Oh, perlu minum kah? Oh, saya minta air untuk minum. Aduh Mbak, itu dibenerin dulu aja tuh clip on-nya. Kamu Dipasang kasih dulu. aja langsung. Terima kasih. Aduh, sampai lepas semuanya. Aduh. Makasih. Kau bawa kain kafan ya? Saya kok cium ada bawa kain pocong ya. Bener Mbak. Ada kain putih yang kecoklat-coklatan nih di sini. Bawa. Kenapa itu dibawa-bawa? Untuk alas apa? Mealasi tatakan gitu. Oh jadi alas Iya, alas gitu? alasnya kali ya, buat Kak? jimat gitu ya. Bawa Mbak. Iya, Boleh saya lihat kah? belakang. Boleh diambil. Oh, Oh, dia masih ada di sekitar kita, Roy. dia masih ada sekitar. Saya tuh dari tadi cium baunya loh. Mungkin apa bau dari belatungnya ya? Mungkin. Si pocong ini Iya pocong ini, tapi baunya bau kayak kayak bau belatung kan? Ada bau-bau busuk. Iya, bau busuk. Belatung buat makanan burung bukan? iya, ada yang. Ada. Mbak. Kenapa sih? Mbak, Kok begitu? kenapa sih dia kesel banget sama Dela tuh, kenapa sih? Tadi katanya suruh ngambilin. Ya, Ya tapi ngambilin tuh bukan berarti baunya. gitu caranya. Itu tusuk konde ya? Tusuk konde sama kain kafan. Saya boleh minta Gloves. sarung tangan. Kena apanya lagi? Dela, kamu kena gak? Dia nusuk aku gitu. Ketusuk? Mm-mm. Nggak apa-apa tapi. Kenapa sih sekesal itu? Kenapa sih? Ini kita harus selesaiin malam ini ya. Ya, Jangan selesai dulu kamu sampai yang benar-benar bilang aja. selesai. Ya, kita harus selesaiin supaya ada yang nggak ada misteri. Jadi
Jadi ini rela dibersihkan atau tidak nih? Kok kamu masih ada penyerangan? Betul-betul loh nyerang akunya dari tadi. Ya dia mungkin kalah cantik kan ya, makhluk halus ya kan? Dia kesel banget kayaknya. Kesel banget. Kalau saya bakar itu kan nggak akan bisa hancur ya. Kalau di Ini Palu. Nggak Nah tahu. ini nih, tingkat kejujuran kamu rendah sekali. Berarti saya udah lihat dari awal, rambutnya mengandung belatung, dia pasti punya black magic nih. Nah, yang disembunyiin ini belum keluar. Dan akhirnya saya paksain, akhirnya ada gituan. Berarti ini sebelahnya Mbak sebelahnya ini gitu lah. Dan ini karena dia masih nyimpan beginian. Iya. Tadi awalnya Setengahnya nih. kenapa bilang nggak ada, Mbak? Gak mau bener-bener dibersihin ya? Udah dibuka baru ngaku. Iya. Dia sebelahnya nih Mbak nih. Sebelahnya lagi tuh yang jahat nih. Makhluk ini. Pengen ngajak-ngajak gitu. Jadi gimana Roy? Ini sebaiknya gimana supaya dia benar-benar Mbak bersih dari Tapi saya mau makhluk nanya ini? dulu nih, Del. Kamu maafin dia nggak? Di luar dari dia melakukan itu atau enggak? Maafin kok. Maafin kan ya, biar dia jiwanya tenang aja lah ya. Si jiwa-jiwa ini gak usah dianggepin. Biarnya dia ntar pulang cuci rambut keramas deh, kerimbat sekalian. Kasihan sih dia kayaknya Ini. nggak bisa ngendaliin soal. Iya, manusia biasa nggak mungkin kayak begitu, anehnya. Saya kasih tantangan satu lagi, patahin ini. Bisa dipatahin kan? Perlu martil. Yakin nggak? Kamu bersedia untuk saya cleansing? Digeprok, Maaf Pak, itu nggak harus dibakar, itu kain kapanan. dibakar sekalian. Bisa nggak itu dikeprok? Harusnya bisa jadi bengkok sih, tapi kalau untuk patah I don't think so. Nggak bisa kayaknya Kak. Cepet banget. Itu tebal. Utang. Bakar aja sekalian kain pocongnya. Bakar dia di dalam sini. Biarin kebakar semuanya. Pasti beda lagi dia matanya. Pasti lebih manusiawi. Matanya tuh nggak nunjukin dia orang loh. Nggak bakal nyerang aku lagi kan Kak? Harusnya sih enggak ya. Aku pulang udah nggak ngikutin aku kan Kak? Semoga sih enggak ya. Baca-baca doa gitu. Cuci rambut, bener-bener bersihin. Soalnya kan tuh benda-benda magis ya. Nempel ke rambut, nempel ke baju, bikin jadi parah, bikin bring bad luck gitu loh. Kita bakar ya Mbak? Rela? Mau bakarnya di meja sih. Saya kasih tahu ya kamu yang punya. Ini kan saya ngobrol sama 2 orang nih. Berarti satunya lagi bukan. Saya kasih tahu untuk gini. Setelah saya bakar ini, kamu nggak usah cari-cari dia lagi ya. Nggak usah neror-neror sampai ke rumah. Ya, janji. Oke, baik. Kita saling menghargai. Kita manusia, kamu makhluk astral. Bisa sebelahnya ya dia. Ini Mbak Ati nih dengerin nih. Satunya makhluk astral. Gitu. 2. Janji loh. Kalau enggak saya juga bisa marah. Saya bakar nih kamu nih. Iya Kak, janji. Janji ya. Jangan gangguin muncul tiba-tiba di kamar mandi atau tiba-tiba Di kamar. di kamar, pojokan-pojokan seperti itu. OMG Kak, Ya, jangan shoot dong. gitu. Makanya saya buat ini dulu. Saya harus bakar tapi kamu harus janji. Iya, saya janji Kak. Siap, baiklah. Kita bakar baik. Ada di bawah. Media atau iya di bawah saja. Minta apa medianya? Baskom atau jangan ya, kaca, Iya, kaca, baskom atau whatsoever. tempat Bowl. untuk bakar ini. Dan saya butuh
rambutnya sedikit saja untuk digunting dan dimasukkan ke dalam mangkok tersebut. Saya minta gunting. Baik, kamu guntingin rambutnya dia dikit deh. Dela mau yang penting. Sebagai simbol terputusnya alam gaib Mbak Ati dan si pocong ini. Aku. Bebas kalau kamu bersedia. Gitu, dikit terus langsung. Mau? Oh ya. Mau pakai glove? Nggak usah. Nggak usah. Rambut doang kan kak? Rambut juga nih ada rambut yang Bekas kecil-kecil. belakang tuh ya? Iya, tapi dikit aja, nggak usah Ya banyak-banyak. dikit aja. Ujungnya aja ya, kita ambil rambutnya. Dikit banget, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kak temenin aku dong kak. Temenin. Temenin. Kita menyisakan. Itu nggak ada belatung kan di bawah-bawah situ? Enggak sih. Itu keinjek. Kakak aja deh. Ya, biar selesai coba. Saya temenin. Ini baik. Kak ini bahaya banget soalnya ntar kalau dia ini. Enggak, aku jagain. Tenang ya, fokus Bati sama Ujungnya saya, aja. fokusnya. Ujungnya Jangan sama mereka. Dikit aja. Dikit aja. Di sininya. Astagfirullahaladzim kak. No way. Ya, rambutnya masih ada nggak? Belum, nggak kepotong. Aduh, kita ambil lagi. Sorry. Ambil dulu. Gunting. Kamu pegang ujungnya. Nah, kamu pegang ujungnya. Dia berubah loh. Dia berubah jadi sepenuhnya. Tuh. Matanya berubah lagi. Cepetan, harus ini dibakar ke situ. Terus ini. Di bawah aja deh, terserah. I don't know. Dia cepat banget ya berubahnya ya. Matanya langsung beda. Bakar sekarang. Mbak Dela. Beneran itu kak, kenapa kak? Mbak Dela baik-baik aja, Kak. Mbak, Dia pingsan atau? Kenapa itu kak? dia efek dari ini loh. Jadi Itu dibakar. roh halusnya nunjukin kalau dia itu terbakar menderita di api. Saya khawatir juga itu ditemukan orang lain, jadi dipakai buat yang enggak. Sementara saya nggak berani bangunkan dia, karena saya takut dia trans lagi kayak tadi langsung berubah. Matanya. Penyerang lagi ya kak? Iya, ada penyerangan. Saya benar-benar kebakar dulu deh, ini deh. Habis. Tapi harusnya dia, habis ini harusnya bisa sadar, bisa balik lagi, bisa Iya. normal orang. Iya. Coba baik kamu sadarin sebentar. Bati. Bati. Bati udah sama kami.
apinya nggak mati-mati ya? Dan kainnya nggak kebakar-bakar ya? Enggak tuh Kak, masih Kak. Kok bisa ya? Kayaknya cuma ujungnya doang yang di atas, Iya. yang di bawah kebakar. Kenapa nggak kebakar ya? Matanya beda loh si Mbak Ati ya. Udah separohnya tuh Mbak Ati semuanya. Mbak Ati, apa rasanya Mbak Ati? Lemes Kak. Lemes banget. Minum dulu aja. Minum, silakan Mbak. Ini jangan kan Mbak Ati saya aja Kok lemas aja juga. lemes? Apalagi mbaknya. Iya. Itu nggak kebakar ya? Makhluk ini masih di sekitar dia, Roy. Udah pergi sih karena kaget dan hentakan misteri. Kita butuh apar ya ini. Udah tampaknya agak Apar besar. deh. Ya apar. Itu dia udah agak sedikit. Mbak Ati, selamat datang kembali. Ini udah sepenuhnya 100% Mbak Ati nih. Beda banget. Tatapannya beda sih. Beda banget. Beda sama yang tadi ya, Kak, Beda ya? banget. Beda banget. Duh, Mbak Ati bersahabat. Ya, pecinta alam gaib gitu. Pecinta alam aja bagus, tapi kalau alam gaib, Gaibnya ya Kak. aduh. Itu sih sebenarnya udah mulai berubah dan udah mulai ngerasain saya ngerasain seutuhnya manusia sih. Gak ada campuran dari alam-alam aneh gitu yang bisa bikin stres kita. Iya. Apa Roy yang mau Dan Roy mau sampein lagi, jadi nggak usah makan belatung lagi ya. Kan masih banyak makanan yang lain gitu. Beda-beda ya. Dela, ada pesan yang mau disampaikan untuk Mbak Ati. Jangan suguh-sugihan lagi. Iya Mbak. Kalau akhirnya ngerugiin orang lain, kan kasihan. Kalau bisa udah jalani hidup yang normal. Iya Mbak. Itu aja sih pesan aku. Itu mukanya udah agak seneng ya. Matanya. Agak semangat Iya, ya ngomong juga udah. udah nyambung Jadi gitu kalau ya. dibuka kayaknya dia lagi tersenyum ya. Udah Oke, beda saya mau ekspresinya. buka tapi saya nggak mau lihat ada belatung di mulutnya. Pasti ada belatung ya. Coba saya lihat. Oh oke baik. Berarti senyumannya memang udah berbeda ya. Iya. Dia udah Mbak Ati 100% ya. Iya. Nggak kayak tadi. Jauh. Wow bagus lah. Saya seneng lihat progresnya begitu cepat. Mbak Ati, aduh. Ini makhluk ini yang selama ini nempel sekian cukup lama berarti nempel di dia ya. 15 tahun 15 tadi. tahun Kak. Jadi semua cara mikirnya, tindakan, bergerak, ucapan, semua dipengaruhi sama makhluk ini. Iya pasti. Matanya aja beda. Tapi sekarang 100% Mbak Ati. Matanya udah kerutan di dahinya, senyumannya beda banget. Ya. Udah kayak manusia normal, biasa gitu. Gak dimasukin setan. Pertahankan nih kondisi yang seperti sekarang. Karena semua orang berhak untuk bahagia termasuk Mbak Ati. Bukan dengan cara-cara yang salah tapi bahagianya. Terima kasih Mbak Ati. Mudah-mudahan Anda bisa menemukan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan cerita Anda menginspirasi bagi kita semua. Anda boleh meninggalkan studio. Amin. Aduh. Ini biji minumnya mau dibawa, silakan. Oh iya. Jika Anda gagal mendapatkan sesuatu, berpijaklah di tempat yang lebih rendah untuk bertolak ke tempat yang lebih tinggi. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. 3 partisipan kami yang hadir malam hari ini adalah Okta, seseorang yang mengaku sebagai seorang supranatural. Lalu kemudian ada Ratni yang memiliki ilmu pesugihan. Dan juga terakhir ada Ati yang mencintai alam gaib. Gimana komentar kamu, Roy? Jadi saya membanding-bandingkan semuanya di antara ketiga partisipan kita malam ini. Yang cukup menyeramkan adalah Mbak Ati. Karena dia udah dipengaruhi setengahnya dia, setengahnya setan gitu. Jadinya diajak ngobrol nggak nyambung, malah meneror orang-orang. Seperti itu. Dan kemudian komentar saya adalah Mbak Ati ini juga arwahnya yang gentayangan juga sirik dengan wanita-wanita cantik. Mungkin saja bukan Dela pada hari ini, mungkin saja ada yang lain lagi gitu yang sebelumnya. Iya. Kemudian tentang si Okta, saya melihat tampaknya dia setengah-setengah, masih sayang-sayang mau ninggalin mau enggak, mau ninggalin. Masih ragu-ragu ya, masih ragu-ragu. gitu. Dan sementara dengan Ibu Ratni, seperti nenek-nenek yang saya lihat. Nenek-nenek yang ngejagain tapi malah numbalin banyak orang. Setiap tahun makan satu tumbal. Artinya meninggal satu persatu selama 8 tahun dari 2010. Iya kan? Dan Ibu Ratni juga tadi kayaknya nggak bisa mengendalikan si makhluk itu. Nenek-nenek yang usianya bahkan ratusan tahun. Ratusan tahun. Dan bahkan saya menggambar di rambutnya seperti itu bentuknya. Bentuknya kurang lebih sama seperti dia ya. Dari 3 nih, saya nanya, Dela, menurut kamu mana yang menyeramkan? Yang ketiga lah, Kak Okta ya? Bu Ati. Hati-hati. Iya, dia teror aku gitu Kak. Aku sampai nangis-nangis kan. Kayak yang ketiga, kayak dia nggak suka banget sama aku. Tapi kamu maafin kan? Aku maafin, Maafin dong. aku maafin. Ya, supaya nggak bawa-bawa nih. Itu sih komentar dari saya. Baik. Mudah-mudahan ya semakin nggak ada ya, semakin hilang. Dan mudah-mudahan nggak ada lagi orang-orang seperti mereka ya yang melakukan pesugihan, melakukan ilmu hitam, tapi mereka nggak nyadar dan nggak tahu sebenarnya berurusan dengan apa. Dela The Paris, thank you, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk singlenya. Iya. Makasih ya, Dan Kak. untuk karir kamu ya. Iya. Thank you, Dela. Ya Kak. Roy Kiyoshi, Terima selalu kasih. menyenangkan mendapatkan penjelasan dan pencerahan. Baik. Terima kasih banyak.